Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh diperkenankan Tuhan. Kita boleh kembali menikmati anugerah Tuhan. Pagi ini saya percaya kita dapat berjumpa kembali dalam satu kekuatan yang baru. Dalam keadaan sehat. Dan biarlah pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mau menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau menyediakan hati dan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu berusaha mengenal Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu berusaha untuk mengenal Tuhan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Daniel pasal 11 ayat yang ke-32. Daniel 11 ayat 32, demikian firman Tuhan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bagian yang terakhir dari Daniel 11 ayat yang ke-32 menjadi penekanan pagi hari ini. Lewat firman Tuhan dikatakan demikian, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, zaman di mana kita hidup adalah sebuah zaman yang hari-hari kita lalui di dalam sebuah ketidakpastian. Hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan. Hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Hari-hari yang penuh dengan kesulitan, kesesakan, kesukaran. Bahkan ada bahaya-bahaya yang akan diperhadapkan kepada setiap kita. Khususnya kita sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang sukar. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga dikatakan, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Bahkan di dalam terjemahan lain diartikan dengan hari-hari yang penuh dengan bahaya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, keadaan, kondisi, dan situasi seperti inilah yang akan terus kita hadapi dalam menjalani hidup di hari-hari ke depan. Apalagi kita sedang ada di akhir tahun 2022, menyongsong tahun yang baru, tahun 2023. Berbagai prediksi, berbagai ramalan tentang keadaan, tentang kondisi, situasi yang akan terjadi di tahun 2023. Keadaan yang gelap akan terjadi. Ada kesuraman yang akan terjadi. Akan ada kegoncangan ekonomi. Nah, sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu heran. Kita tidak perlu kaget. Kita tidak perlu terkejut. Karena firman Allah sudah memberikan
Peringatan kepada kita sekalian. Firman Allah sudah memberikan sebuah alarm bagi kita sekalian. Firman Tuhan sudah menjelaskan jauh lebih dahulu dari setiap ramalan, dari setiap prediksi yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kondisi inilah, keadaan inilah yang akan kita hadapi, dan tidak ada satupun kita yang dapat menghindari, yang dapat lari dari keadaan, kondisi dan situasi seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, bagaimana sikap kita supaya kita menjadi orang-orang yang akan mampu, akan sanggup melewati hari-hari ini? Firman Tuhan jelas di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32. Bagian yang terakhir tadi di sana dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita menentukan kita, akan membawa kita untuk apa kita melewati keadaan ini. Firman Tuhan jelas bahwa umat yang mengenal Allahnya yang akan tetap kuat dan bertindak. Artinya apa? Artinya tanpa pengenalan yang benar tentang Tuhan, tanpa kita mengenal Tuhan kita dengan baik, maka kita tidak akan mampu menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang siap bertindak menghadapi keadaan dan kondisi dunia hari-hari ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, untuk kita mengenal Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kita perlu lebih lagi dekat dengan Tuhan. Untuk kita mengenal Tuhan, kita harus lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Untuk kita mengenal Tuhan, kita perlu lebih lagi sungguh-sungguh dalam bersekutu dengan Tuhan. Bukan saatnya hari-hari ini kita bermain-main, bukan saatnya kita santai. Bukan saatnya hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang malas. Tapi hari-hari ini akan menentukan kehidupan kita ke depan. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kesukaran dan tantangan kehidupan ini, akan ada banyak orang yang gugur imannya. Firman Allah berkata, orang-orang yang berlaku fasik akan dibujuknya, akan ada bujukan-bujukan, akan ada rayuan-rayuan yang mempengaruhi iman kita. Sehingga kita mudah meninggalkan iman. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, mari berupayalah, berusahalah untuk mengenal Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Rasul Paulus berkata bahwa pengenalan akan Allah, pengenalan akan Yesus adalah sesuatu yang lebih mulia daripada segala yang ada di dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Paulus menganggap bahwa semua yang ada di dunia adalah sampah. Segala yang ada di dunia ini tidak berarti bagi Paulus. Yang berarti, yang mulia, yang berguna adalah pengenalan akan Yesus. Pengenalan akan Allah, pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pengenalan itulah yang akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang kokoh, pribadi-pribadi yang akan tetap teguh berdiri. Bahkan kita mampu bertindak menghadapi berbagai keadaan yang sulit, keadaan yang sukar di hari-hari ke depan. Bertanyalah kepada diri kita masing-masing, sudah sejauh mana kita mengenal Tuhan? Kalau kita belum mengenal Tuhan dengan benar, kalau kita belum mengenal Tuhan dengan sungguh di hari-hari ini, mari, masih ada kesempatan, masih ada waktu yang Tuhan masih beri bagi kita. Teruslah berupaya mengenal Tuhan. Karena dengan pengenalan kita akan Tuhan di dalam hidup kita,
maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang akan tetap berdiri, bahkan orang-orang yang mampu bertindak menghadapi keadaan dunia di hari-hari ini. Sekali lagi firman Tuhan berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat bagi setiap kami. Kami belajar mengenal Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.